Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Widi Nur Ariyanti dengan NIM 037, Artamevia Putri Azhara dengan NIM 045, Arya Tirta Pamungkas dengan NIM 048, Septiani Eka Wulandari dengan NIM 063, dan Muhammad Ali Nusalam dengan NIM 129. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang analisis laba. Langsung saja, yang pertama, latar belakang analisis laba. 1. Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. 2. Laba beserta komponennya yang terdapat dalam pelaporan keuangan dapat menunjukkan informasi suatu entitas bisnis mengenai prestasi yang diraihnya. 3. Informasi laba dalam laporan keuangan bertujuan untuk menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana, membantu mengestimasi kemampuan laba, dan menilai kinerja manajemen. Selanjutnya, laba. Laba merupakan selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ahli ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan merupakan harga barang yang dijual, sedangkan total biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode tertentu. Biasanya selama 1 tahun. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan, serta memungkinkan manajemen dan investor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Lalu, slide selanjutnya yaitu tentang analisis laporan laba rugi. Jika laporan laba rugi memburuk, maka diubah menjadi baik. Jika laporan laba rugi membaik, maka membuatnya menjadi yang lebih baik lagi. Lalu, laporan laba rugi itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua biaya, yang ketiga laba bersih. Di mana pada bagian pendapatan mencakup semua sumber pendapatan yang diterima oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti penjualan produk dan jasa, bunga, dan dividen. Bagian biaya mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya bunga. Setelah mengurangi total biaya dari total pendapatan, maka diperoleh laba bersih. Laba bersih itu merupakan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu setelah semua biaya dan pengeluaran telah dikurangi. Lalu ada jenis dan contoh laporan laba rugi. Yang pertama itu ada laporan laba rugi single step. Salah satu bentuk laporan laba rugi yang paling sederhana dan mudah dipahami. Laporan ini menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya secara keseluruhan, tanpa memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu. Lalu yang kedua yaitu ada laporan laba rugi multiple step. Salah satu bentuk laporan laba rugi yang lebih rinci. Laporan ini memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu menjadi beberapa kategori. Untuk slide selanjutnya yaitu laporan laba rugi single step. Salah satu bentuk laporan laba rugi yang paling sederhana dan mudah dipahami. Laporan ini menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya secara keseluruhan tanpa memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu. Contoh format: pendapatan dibagi total pendapatan, biaya dibagi total biaya, dan laba bersih dibagi total pendapatan dikurang total biaya. Slide selanjutnya yaitu contoh laporan laba rugi single step. Itu pendapatan penjualan ditambah pendapatan bunga, jumlah pendapatan 55 juta, harga pokok penjualan persediaan awal 4 juta ditambah pembelian sebesar 6 juta. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu 10 juta. Persediaan akhir yaitu 3 juta. HPP-nya 7 juta. Laba kotor 48 juta.
beban usaha, beban operasional, biaya gaji karyawan penjualan yaitu 1 juta, biaya iklan 5 juta, biaya angkut 200.000. Jadi totalnya 1.700.000. Beban administrasi, biaya gaji karyawan administrasi 2 juta, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 500.000. Jadi totalnya yaitu 3.500.000. Total beban operasional dan administrasi yaitu sebesar 5.200.000. Laba rugi didapat dari laba kotor yang sebesar 48 juta dikurangi dengan total beban operasional dan administrasi sebesar 5.200.000. Jadi laba ruginya yaitu 42.800.000. Slide selanjutnya, laporan laba rugi multiple step. Salah satu bentuk laporan laba rugi yang lebih rinci. Laporan ini memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu menjadi beberapa kategori, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai kinerja keuangan perusahaan. Contoh format pendapatan bagi penjualan kotor, potongan penjualan, dan penjualan bersih. Biaya dibagi biaya pokok penjualan, biaya operasional, pendapatan bunga, dan biaya pajak. Laba bersih dibagi total pendapatan kurangi total biaya. Contoh laporan laba rugi multiple step yaitu seperti pada contoh gambar yang tertera di sini. Pendapatan penjualan bersih 825 juta dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 35 juta, diskon penjualan sebesar 15 juta. Jadi pendapatan penjualan bersih yaitu sebesar 775 juta. Harga pokok penjualan persediaan awal 12.500.000, pembelian 309 juta, beban angkut sebesar 10 juta. Jadi barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 331.500.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 16.500.000. Jadi harga pokok penjualan sebesar 315 juta. Laba kotor sebesar 460 juta. Beban operasi, beban penjualan, gaji bagian penjualan sebesar 5 juta, beban iklan 3 juta. Beban penjualan lain-lain sebesar 2 juta. Gaji karyawan dan bagian kantor sebesar 10 juta, beban asuransi 1 juta, beban penyusutan dan amortisasi sebesar 5 juta, beban piutang tak tertagih 3 juta, beban umum lainnya sebesar 2 juta. Jadi total beban operasi sebesar 31 juta dan laba operasi sebesar 429 juta. Pendapatan dan keuntungan lain-lain, pendapatan bunga sebesar 15 juta, keuntungan atas penjualan investasi sebesar 20 juta, beban dan kerugian lain-lain, beban bunga sebesar 6.500.000, kerugian atas penjualan peralatan sebesar 17 juta. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar 440.500.000, pajak penghasilan sebesar 132 juta. Jadi total laba bersihnya sebesar 308.500.000. Baik, yang berikutnya adalah fungsi laporan laba rugi. Untuk yang pertama itu mengukur kinerja keuangan, yang kedua membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, yang ketiga membantu dalam perencanaan keuangan, yang keempat menilai kelayakan investasi, yang kelima melaporkan kepada pihak eksternal. Dengan menganalisa dan membaca laporan laba rugi melalui perhitungan rasio, laporan keuangan dapat mengikuti 8 rasio profitabilitas, yaitu yang pertama itu margin kenaikan atau penurunan penjualan. Dengan menghitung kenaikan atau penurunan penjualan margin ialah penjualan secara periode dikurangi periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan penjualan periode sebelumnya, lalu dikali 100. Untuk yang kedua, itu margin laba kotor.
untuk menghitung margin laba kotor dengan cara membagi penjualan, di mana rasio ini menampilkan persentase pendapatan penjualan yang menghasilkan laba kotor ketika setelah dikurangi harga pokok penjualan. Dengan rumus perhitungan yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100. Untuk yang ketiga itu margin laba operasional. Dengan menghitung margin laba operasional dengan penjualan, maka mengurangi HPP dan biaya operasional, di mana laba operasional merupakan indikator untuk mengukur kemampuan usaha secara menguntungkan. Rumusnya itu laba operasional dibagi penjualan dikali 100. Untuk yang keempat itu margin laba bersih. Dalam menghitung margin laba bersih, maka pendapatan dikurangi dengan HPP dan seluruh biaya usaha. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100. Yang kelima, biaya operasional dibanding penjualan. Cara menghitung rasio SGA to sales adalah membagi biaya operasional dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan persentase biaya operasional terhadap penjualan. Pantau rasio ini selalu berada dalam rentang stabil atau cenderung menurun, yang berarti Anda memegang kendali biaya operasional. Rumusnya adalah biaya operasional dibagi penjualan dikali 100. Untuk yang keenam itu rasio cakupan bunga. Untuk menghitung interest coverage ratio dengan cara membagi laba operasional dengan beban bunga untuk melihat kemampuan bayar utang. Biasanya kelipatan pertanggungan bunga yang sesuai adalah 5 kali atau lebih besar atau sama dengan 5. Rumusnya laba operasi dibagi beban bunga. Untuk yang ketujuh itu imbal balik atas aset. Dalam menghitung imbal balik aset memiliki tujuan untuk mengubah aset menjadi keuntungan. Memiliki rasio yang rendah dari bisnis lain berarti usaha lain mempunyai keuntungan yang efisien. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Untuk yang kedelapan itu imbalan balik atas modal. Menghitung imbalan balik modal sebagai investasi pemilik usaha, maka persentase ini untuk menampilkan waktu pendapatan balik modal yang diinvestasikan dengan rumus yaitu laba bersih dibagi modal. Cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, memilih periode pelaporan. Yang kedua, membuat neraca percobaan. Yang ketiga, menghitung pendapatan. Yang keempat, menentukan HPP. Yang kelima, menghitung gross margin. Yang keenam, menambahkan biaya operasional. Yang ketujuh, menghitung penghasilan. Yang kedelapan, menambahkan pajak penghasilan. Dan yang kesembilan, menghitung penghasilan neto. Baik teman-teman, selanjutnya kita menuju ke contoh soal di mana salon kita memiliki persamaan dasar akuntansi pada periode 2022. Yang pertama yang harus kita buat adalah analisis laporan laba ruginya untuk periode 31 Januari 2022. Salon kita memiliki pendapatan yang pertama adalah pendapatan jasa. Kita tulis saja pendapatan, yaitu pendapatan jasa yang berjumlah 17 juta. Selanjutnya adalah beban. Beban tersebut ada beban sewa, kemudian beban gaji, ada beban perlengkapan, selanjutnya beban penyusutan peralatan, dan beban listrik, dan telepon. Kita lebarkan sebentar. Nah, untuk bebannya, beban sewa memiliki 3 juta rupiah.
beban gaji 2 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000, dan yang terakhir beban listrik dan telepon 800.000. Jadi apabila ditotal semuanya berjumlah 13.600.000 rupiah. Nah, di sini akan terlihat laba yang dihasilkan adalah 17 juta dikurangi 13.600.000, jadi sebanyak 3.400.000 untuk labanya. Nah, untuk analisis yang kedua, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Di mana di sini ada modal awal, kemudian laba. Untuk modal awalnya adalah 160 juta rupiah. Dan laba yang kita hitung tadi 3.400.000. Jadi mengalami kenaikan modalnya itu sebanyak 163.400.000. Selanjutnya untuk prive 2 juta rupiah. Sehingga memiliki modal akhir sebanyak 161.400.000 rupiah. Ini 161.400.000 itu dihasilkan dari pengurangan antara kenaikan modal dengan prive, sehingga didapatkan modal akhir sebanyak 161.400.000. Selanjutnya kita ke neraca. Di neraca salon kita periode 31 Januari itu kita temui aktiva dan pasiva, yang dimana aktiva itu terdapat harta dan pasivanya itu ada modal. Untuk aktivanya itu ada kas sebanyak 74.200.000. Kemudian perlengkapan perlengkapannya 7 juta. Selanjutnya ada peralatan 90 juta rupiah. Dan yang terakhir ada akumulasi penyusutan peralatan. Dikurung, karena ini dikurangi ya teman-teman, 1.800.000. Tutup kurung. Jadi aktivanya berjumlah 169.400.000. Kemudian untuk pasivanya ada utang yang berjumlah 8 juta rupiah dan modal
169 juta. Modalnya 161.400 ribu rupiah. Sehingga apabila dijumlah, Pasifa memiliki total keseluruhan 169.400. Nah, jadi ini dikatakan balance ya teman-teman. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari analisis 3 tadi. Yang pertama, untuk salon kita laporan laba rugi periode 31 Januari itu memiliki laba sebanyak Rp3.400.000. Kemudian untuk laporan perubahan modalnya, salon kita memiliki kenaikan modal sebanyak Rp163.400.000 dan modal akhirnya Rp161.400.000. Selanjutnya untuk neraca memiliki aktiva sebanyak Rp169.400.000 yang dimana di dalamnya ada utang sebanyak 8 juta dan modalnya sebanyak Rp161.400.000. Sehingga apabila ditotal pasifanya juga Rp169.400.000. Nah, ini sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.